Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang nenek yang hamil dengan polisi ganteng. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, udara di desa Sukatani terasa lebih berat dari biasanya. Warung kopi milik Busri yang biasanya hanya dipenuhi obrolan ringan tentang harga cabai atau panen padi, mendadak ramai dengan bisik-bisik heboh. Kalian sudah dengar kabar itu? Suara Mak Minah setengah berbisik, setengah berteriak. Wajahnya dipenuhi ekspresi tak percaya. Apaan lagi? Minah? Busri menyela sambil mengaduk kopi. Si nenek Surti hamil. Gelak tawa hampir memenuhi warung sebelum akhirnya berubah menjadi keheningan mencekam. Beberapa orang saling berpandangan, berusaha memastikan apakah yang baru saja mereka dengar bukan sekadar lelucon pagi. Ah, jangan ngarang. Mana mungkin nenek-nenek bisa hamil? Pak Jono, lelaki tua yang duduk di sudut warung, mengibaskan tangannya tak percaya. Tapi aku dengar sendiri dari bidan desa. Mak Minah bersikeras. Katanya, perutnya membesar seperti orang hamil dan dia sudah memeriksakan diri. Hasilnya positif. Bisik-bisik kembali menyebar, semakin liar dari satu mulut ke mulut lainnya. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya kehamilan itu sendiri, melainkan satu rumor yang mulai menyeruak di antara warga. Dan kalian tahu siapa yang katanya jadi ayah dari bayi itu? Suara Mak Minah kembali menggelegar. Semua menahan napas. Polisi Arya. Seakan kilat menyambar di siang bolong, semua orang membelalakan mata. Polisi Arya adalah lelaki muda, gagah, dan menjadi idaman banyak gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam skandal seperti ini? Di sudut warung, seorang pria tua menggelengkan kepala. Ini bukan sekadar kabar biasa, ini musibah. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani bicara, seolah takut sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Sejak kabar itu menyebar, rumah nenek Surti yang biasanya sepi kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang dengan berbagai ekspresi. Ada yang ingin memastikan kebenaran, ada yang sekadar ingin menggosip, dan ada pula yang datang dengan wajah penuh ketakutan. Di beranda rumah yang sudah lapuk dimakan usia, nenek Surti duduk dengan tatapan kosong. Perutnya memang terlihat membesar, tapi yang membuat bulu kuduk meremang adalah sorot matanya. Gelap, dalam, seakan menyimpan rahasia yang tak terungkap. Bidan Rahayu, satu-satunya orang yang dipercaya untuk memeriksa keadaannya, keluar dengan wajah pucat. Dia benar-benar hamil. Ucapnya dengan suara bergetar. Kerumunan langsung gaduh. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Apa ini kutukan? Di tengah kegaduhan, seseorang muncul dari kejauhan. Tubuhnya tegap, seragamnya rapi, dan tatapannya tajam. Polisi Arya datang dengan wajah tanpa ekspresi. Langkahnya mantap, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika tatapannya bertemu dengan mata nenek Surti, waktu seakan berhenti. Udara terasa lebih dingin, dan semua orang yang melihat momen itu merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian, nenek Surti tersenyum. Senyum yang seharusnya hangat, tetapi justru terasa seperti ancaman. Arya, kau akhirnya datang, ucapnya pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Polisi Arya berdiri kaku di depan rumah itu. Ia bukan hanya seorang polisi, tetapi juga seorang pria yang menyimpan rahasia besar. Tatapan warga kepadanya penuh dengan pertanyaan. Apa benar bayi itu anakmu? Suara Pak RT akhirnya memecah kesunyian. Arya menarik napas dalam. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Jawaban itu hanya membuat warga semakin curiga. Jadi benar? Busri menutup mulutnya, seakan tak percaya. Di beranda, nenek Surti masih tersenyum. Arya, kau sudah lupa? Kau sendiri yang datang padaku malam itu, meminta sesuatu dan sekarang kau ingin lari. Warga semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Arya mengepalkan tangannya. Cukup, Nek, suaranya bergetar. Jangan bicara hal yang tidak perlu. Nenek Surti tertawa pelan. Tawanya lembut, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang membuat semua orang merinding. Kau yang datang padaku, Arya, bisiknya.
Kau yang meminta pertolonganku dan sekarang, waktunya tiba untuk membayar harga itu. Arya mundur selangkah. Wajahnya pucat. Warga mulai berbisik-bisik. Apa maksudnya? Permintaan apa? Ini semakin aneh. Namun sebelum ada yang bisa bertanya lebih jauh, angin berhembus kencang. Daun-daun berterbangan, dan langit mendadak mendung. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata mulai bangkit dari tidur panjangnya. Dan di tengah keheningan yang mencekam, suara Nenek Surti terdengar lagi. Waktunya tiba. Arya, kau tak bisa lari lagi. Arya berkeringat dingin. Ingatannya melayang ke malam itu. Malam di mana ia, dalam keputusasaan, menemui Nenek Surti. Malam itu hujan deras. Ia datang dengan wajah penuh kecemasan, meminta sesuatu yang seharusnya tidak pernah diminta. Aku mohon, Nek, aku tak punya pilihan lain. Suaranya bergetar di bawah cahaya lampu minyak. Nenek Surti menatapnya lama. Kau tahu apa yang kau minta? Arya mengangguk. Aku siap dengan konsekuensinya. Nenek Surti tersenyum. Baiklah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, ketika waktunya tiba kau harus menerima akibatnya. Dan kini, waktu itu telah tiba. Arya mundur selangkah. Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Tapi kau sudah membuat perjanjian. Suara Nenek Surti semakin dalam. Dan bayi ini adalah bagian dari kesepakatan itu. Warga mulai panik. Kesepakatan apa? Apa yang telah dilakukan Arya? Namun sebelum ada yang bisa berbicara lebih jauh, angin kembali bertiup kencang. Langit semakin gelap. Lalu, terdengar suara samar, suara bayi menangis dari dalam perut Nenek Surti. Warga berhamburan mundur. Beberapa berteriak, beberapa hanya bisa berdiri terpaku dalam ketakutan. Apa itu? Busri hampir tak bisa berkata-kata. Namun Nenek Surti tetap duduk di tempatnya. Tersenyum. Tangannya perlahan mengelus perutnya yang membesar. Bayi ini akan segera lahir. Suaranya lembut, tetapi mengandung sesuatu yang mengerikan. Arya semakin panik. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia melangkah maju, tetapi tubuhnya seketika terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Apa yang kau lakukan padaku, Nek? Suaranya penuh keputusasaan. Nenek Surti hanya tertawa. Ini bukan tentang aku. Arya, ini tentang janji yang harus ditepati. Perutnya bergerak-gerak, seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tangisan bayi semakin keras, menggema di seluruh desa. Langit mendadak menggelegar, kilat menyambar pohon besar di dekat rumah itu. Api langsung berkobar, membuat warga semakin panik. Lalu, sesuatu terjadi. Perut Nenek Surti perlahan-lahan membelah. Dan dari dalamnya, sesuatu mulai keluar. Sesuatu yang bukan manusia. Di antara kilat dan api yang berkobar, sosok itu akhirnya muncul. Arya hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Warga yang masih bertahan langsung jatuh terduduk. Beberapa bahkan pingsan. Sosok itu bukan bayi biasa. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat, dan tangannya kecil namun memiliki kuku panjang tajam. Ia menoleh ke arah Arya. Ini yang kau minta, Arya? Suara Nenek Surti bergetar. Ini anakmu. Arya ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu mulai merangkak ke arahnya. Matanya menatap dengan haus. Dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah, gelap. Semua lampu padam. Suara tangisan bayi perlahan menghilang. Ketika warga sadar kembali, rumah Nenek Surti telah kosong. Tak ada jejak darah, tak ada mayat, tak ada sosok menyeramkan itu. Hanya keheningan yang tersisa. Dan sejak hari itu, polisi Arya tak pernah terlihat lagi di desa Sukatani. 7 hari telah berlalu sejak hilangnya polisi Arya dan lenyapnya rumah Nenek Surti. Desa Sukatani kembali sunyi, tetapi bukan dalam ketenangan, melainkan dalam ketakutan yang tak terlihat. Tak ada yang berani menyebut nama mereka lagi. Tak ada yang berani keluar rumah saat matahari mulai tenggelam. Namun, pada malam ke-7, sesuatu terjadi. Pak Jono, lelaki tua yang tinggal di pinggiran desa, mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Langkah itu berat, seperti seseorang yang berjalan tertatih-tatih. Dengan tangan gemetar,
Ia mengintip dari celah jendela. Jantungnya hampir berhenti. Di bawah cahaya bulan, seorang pria berdiri di depan rumahnya. Pakaian dinasnya kotor dan robek. Wajahnya pucat, matanya kosong. Polisi Arya telah kembali. Pak Jono tercekat, ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia hanya bisa berdiri diam saat Arya perlahan menoleh ke arahnya. Lalu, pria itu tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum manusia. Pak Jono mundur perlahan, napasnya tersengal. Mata polisi Arya menatapnya tanpa berkedip. Sorotnya kosong namun terasa menghantui. Tubuhnya kaku, tetapi bibirnya masih melengkung dalam senyum aneh yang tak wajar. Arya, kau baik-baik saja? Suara Pak Jono nyaris tak terdengar. Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, di bawah cahaya bulan, membiarkan keheningan menggantung di udara. Lalu, tiba-tiba kepalanya menoleh sedikit ke samping, seperti seseorang yang sedang mencoba memahami sesuatu. Aku kembali. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Pak Jono semakin mundur. Ada sesuatu yang sangat salah. Arya yang ia kenal adalah seorang polisi gagah, penuh percaya diri. Tapi pria yang berdiri di depannya sekarang berbeda. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan. Pak Jono langsung merinding. Itu bukan suara bayi biasa. Tangisan itu melengking, bergema di udara malam, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Arya perlahan menoleh ke arah suara itu. Mereka datang bersamaku. Ucapnya pelan. Pak Jono tak bisa lagi menahan diri. Ia segera membanting pintu dan mengunci rumahnya rapat-rapat. Tangannya gemetar saat merapatkan gorden jendela. Di luar, suara tangisan bayi semakin dekat. Dan polisi Arya masih berdiri di sana, tersenyum.